Budaya tidak hanya tersimpan dalam buku-buku sejarah. Ia hidup dalam bahasa yang dituturkan, tradisi yang dijalankan, dan nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk membaca budaya Prabu Muli, kami memulai perjalanan menemui para penjaga cerita yang masih hidup hingga hari ini. Setiap daerah memiliki kisah yang membentuk jati dirinya. Demikian pula kota Prabu Muli, sebuah kota di Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpan sejarah panjang sebagai bagian dari perjalanan peradaban di wilayah ini. Jauh sebelum dikenal sebagai kota Prabu Muli, wilayah ini diyakini bernama Pehabung Ule. Seiring berjalannya waktu dan berbagai pengaruh sejarah, penyebutan nama tersebut mengalami perubahan hingga akhirnya menjadi Prabu Muli seperti yang kita kenal saat ini. Prabu Muli berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat, perdagangan, pertanian, perkebunan, serta industri yang memiliki peran penting di Sumatera Selatan. Hingga pada tanggal 17 Oktober 2001, Prabu Muli resmi berdiri sebagai kota otonom, membuka lembaran baru dalam perjalanan pembangunannya. Tak hanya sejarah yang menjadi bagian dari identitas Prabu Muli, warisan yang tak kalah berharga yakni budaya juga harus terus dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat Prabu Muli tetap menjaga warisan budaya yang telah hidup turun-temurun. Dari penuturan tokoh adat, tepatnya di Desa Tugunanas, kami mengenal salah satu tradisi atau adat yang masih dilestarikan hingga kini, yaitu sedekah pagi, sedekah petang, berombe-rombe, dan mengunjungi. Namun di tengah perubahan zaman, tradisi ini perlahan mulai memudar. Tidak lagi dilaksanakan oleh seluruh masyarakat seperti dahulu. Kini, hanya para sesepuh yang masih mempertahankan dan melestarikannya sebagai warisan budaya yang syarat akan nilai kehidupan. Ada sedekah pagi, sedekah petang, ngunjungi, berumur-umur. Itu sedekah pagi, petang itu setiap hari? Enggak, setahun sekali. Oh, setahun sekali. Ya, dilakukan jadi itu. pas nutup akhir tahunan gitu kan. Udah kalau zaman dulu umur ngetam, udah ngetam. Nah itu sedekah pagi, sedekah petang, istilahnya. Kalau sekarang kan ada lagi uang nugal padi itu. Kalau zaman dulu kan ada nugal padi di. Nah, nugal padi. Udah ngetam. Nah, dia melaksanakan istilah itu bayar sedekah pagi, sedekah petang tadi. Masih ada sekarang. Apalah? Dia kan sekarang tuh lah nominal istilahnya. Masih ada yang separuh hilang. Berbagai kajian menunjukkan bahwa banyak bahasa daerah di Indonesia menghadapi ancaman kepunahan akibat semakin berkurangnya penutur dan minimnya pewarisan kepada generasi muda. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa bahasa daerah merupakan bagian penting dari kebudayaan yang perlu terus dijaga dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain adat dan tradisi, bahasa merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki peran penting dalam menjaga identitas suatu daerah. Setiap tuturan yang masih digunakan oleh masyarakat Prabu Muli menjadi bukti bahwa budaya tidak hanya dikenang, tetapi juga terus hidup dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat asli Desa Paiputat menggunakan bahasa sehari-harinya adalah bahasa dusun Prabu Muli dan sedikit campuran bahasa Lebatan. Ramadan sunat ditimbang. Dunia merah lagi. Oh, menanak sunat lu ditimbang. Sementara itu di Desa Tanjung Telang, masyarakat menggunakan bahasa Belida dalam kesehariannya. Tama na sa lajubi eh. Lajubi. Grepa kan nih. Jadi lama lah nga nabesa kami makan nila. Yan, apa campur. Kung besa kita ni beridan yan. Yan, apa na campur-campuran ito deh. Itu Palembang, yan itu gua. Aku asli dari Palembang, kami sa Tubo, ano yung masyado siniyan. Itu nilomba deh. Itu tak tahu mendukung mana dari mana yan itu. Itu na po ito. Siapa nama? Itu ni cak mana bahasa kamu? Demaku hilang. Demaku. Oh. Sama dan kanca ko mana ni Nabila. Masyarakat Desa Karangjaya juga menggunakan bahasa Belida dalam kesehariannya, namun terdapat sedikit perbedaan dialek dan juga pelafalan. Juga ada perbedaan dalam intonasi serta artikulasi.
13 tahun tani di sekolah, siang bagawe malam tidur. Ini kak mana orang mana kedua, orang kerja kedua. Hai, kenapa apa dia mau? Dia mau sama? Hah? Hai, maka itu kan nyoba ke situ tak tahu. Oh yang mana bengkel? Oh, jangan ada orang bengkel mana? Yang duduk John. Oh, emang sini ya. Aku buat lagi. Di balik hamparan sawah yang menghijau, kebun-kebun yang subur, dan aliran sungai yang membelah desa, tersimpan kisah tentang kehidupan masyarakat Prabu Muli. Bertani, berkebun, dan mencari ikan bukan sekedar mata pencaharian, tetapi warisan pengetahuan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari alam, mereka belajar tentang kerja keras, kesabaran dan rasa syukur, nilai-nilai yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Baiklah teman-teman, di belakang saya adalah Sungai Lematang yang ada di Paiputat. Masyarakat dan warga sekitar Paiputat menjadikan Sungai Lematang ini sebagai salah satu mata pencaharian mereka dalam mencari ikan, dan juga bisa dilihat di sini juga mereka juga bertani dan berkebun. Pada akhirnya, literasi bukan hanya tentang membaca kata demi kata dalam sebuah buku. Literasi adalah tentang memahami makna yang hidup di sekitar kita. Di Prabu Muli, setiap tradisi yang diwariskan, setiap bahasa yang masih dituturkan, dan setiap langkah masyarakat dalam menjalani kehidupan adalah lembar-lembar pengetahuan yang membentuk jati diri daerah ini. Tugas kita bukan hanya mengenalnya, tetapi juga merawat dan mewariskannya. Karena ketika budaya tetap hidup, peradaban pun akan terus bertumbuh.